Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi akan segera dimulai. Kepada Bapak Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selamat siang teman-teman sekalian. Lanjut kita teruskan materi hari ini ya. 2 jam ke depan masih di materi PPH orang pribadi ya teman-teman. Tadi sudah kita diskusikan ya mengenai PPH orang pribadi dalam hal usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana jika ada usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan memilih menggunakan norma gitu ya. Memilih menggunakan norma. Saya ini ya teman-teman ya. Jadi cara menghitung apa namanya penghasilan kena pajak itu ya. Ada beberapa cara ya sebenarnya ya. Nah, ini ada namanya norma penghitungan khusus ya. Norma perhitungan penghasilan itu atau biasa disingkat NPPN gitu ya. Syaratnya ya, syarat untuk menggunakan norma ini itu adalah orang pribadi ya. Jadi kalau badan itu tidak diperkenankan menggunakan norma ya. Syaratnya yaitu yang pertama, peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan apabila, mohon maaf ya, memberitahukan pakai norma itu dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan. Kemudian wajib menyelenggarakan pencatatan tentang penghasilan bruto. Itu ya. Nih. Nah, jadi norma itu untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Artinya apa? Ya. Artinya adalah kalau ada ya, kalau ada pengusaha yang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar per tahun, maka dia itu memiliki dua alternatif tarif. Sebenarnya tiga ya. Ini dua dulu deh ya. Ada dua alternatif tarif ya. Yang pertama itu pakai PPh final UMKM. Yang kedua itu pakai norma. Ya. Sebenarnya bisa juga memilih menggunakan pembukuan juga bisa sebenarnya. Atau memilih pakai pembukuan. Pembukuan. Itu ya. Bisa ya. Ini. Untuk yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu boleh memakai tiga alternatif tarif ini. Cuma yang menjadi pegangan itu adalah kalau PPh final UMKM itu untuk usahawan selain pekerjaan bebas. Usahawan orang pribadi selain pekerjaan bebas itu yang PPh final UMKM. Maksudnya gimana Pak? Yang tadi ya, yang kalau dokter dia praktek sendiri, omsetnya di bawah 4,8 miliar, tidak boleh pakai PPh final UMKM ini karena dia termasuk pekerjaan bebas. Itu ya.
Yang boleh itu toko, ya, usahawan jasa gitu ya, coffee shop, barbershop gitu ya. Kemudian yang pakai norma itu usahawan, semua usahawan yang penting dia di bawah 4,8 miliar per tahun. Jadi, Pak, saya jualan ATK, Pak. Saya pilih menggunakan norma. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Pak, saya dokter, Pak. Saya praktek di klinik saya sendiri. Boleh nggak saya pakai norma? Boleh, gitu ya. Sepanjang memang dia di bawah 4,8 miliar. Gitu ya. Nah, cara menggunakan norma itu relatif simpel ya, teman-teman ya. Contoh misalnya tadi ini. Omsetnya Pak Pak Agung ini setahun 1,2 miliar. Iya, 1,2 miliar ya. Nah, sekarang dihitung kalau misalnya Pak Agung itu pakai PPh final UMKM, itu pajak setahunnya 3,5 juta rupiah. Tapi kalau dia pakai norma, maka penghasilan total setahun kan ini ya, 1 juta, 1,230 juta. Nah, norma itu kita lihat di aturan pajaknya ya. Aturan norma itu ada di per 15 ini ya. Nanti kalau yang terbaru, ada yang terbaru itu ya, saya belum lihat. Nah, ini di per 17, mohon maaf, per 17 tahun 2015. Ini adalah tabel norma, gitu ya. Tabel norma seperti ini. Mohon maaf, sebentar. Nah, ini ya. Tabelnya itu seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini. Prosentase. Ada 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, sama daerah lainnya. 10 ibu kota provinsi, 10 itu rinciannya adalah, ini ya, ini 10 itu adalah Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Jadi kalau misalnya ada dokter yang berpraktek di 10 wilayah ibu kota provinsi ini, maka norma yang dipakai itu adalah yang sini. Ini ya, bawah ini pokoknya. Kemudian ibu kota provinsi lainnya, ya, selain 10 ibu kota ini, dia pakai ini, ya. Nanti bisa dilihat, ya. Kemudian daerah lainnya, selain yang tinggal di ibu kota provinsi dan ibu kota provinsi lainnya, maka ini ya, pakai yang inilah. Contoh misalnya ini, misalnya Pak Agung ini misalnya tokonya terletak di kota Jakarta, gitu ya. Nah, Jakarta itu kan masuk 10 ibu kota provinsi, maka Pak Agung itu dilihat, ini kan ATK ya, alat tulis kantor. Kita lihat ya, Kontrol F, alat tulis kan kantor. Pedagang eceran, ini apa ini? Industri bukan ya, bukan industri ya. Ini apa ini? Industri barang bukan. Ini bukan. Sebentar. Alat tulis. Alat tulis. Nah, ini perdagangan besar alat tulis ya. Eceran misalnya. Nah, ini ya. Perdagangan eceran alat tulis penulis misalnya ya. Di sini 30, 25 dan
20. Maka kalau dia itu tinggal di Jakarta, dia pakai yang 30 ini karena masuk 10 ibu kota provinsi. Pak, misalnya usaha saya itu tidak ada di list yang berlembar-lembar ini, Pak. Ini ada 466 lembar ya. Ya, dilihat yang paling mendekati lah ya, teman-teman ya. Nah, kita pakai yang 30% ini. Maka di sini 30% normanya. Nih, maka kalau pakai norma ya, pakai norma, ya, maka penghasilan netonya menjadi ini ya, penghasilan bruto dikalikan norma menjadi 369 juta. Ya. PTKP-nya misalnya satu ya 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya itu adalah sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Oke, ini penghasilan kena pajaknya dikalikan tarif pasal 17 yang kita belajar kemarin ya. Jadi pajaknya itu setahun adalah 45.500. Bandingkan dengan menggunakan PPh final UMKM itu pajak setahunnya hanya 3,5 juta rupiah ya. Kalau pakai norma dia menjadi 45.500 per tahun. Ini ya, sekilas penggunaan norma. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman penggunaan norma? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Dokter, dokter. Nah, ini jasa kesehatan hewan, nah, termasuk dokter ya. Nah, praktek dokter umum, dokter itu ya 50 ya normanya ya. Hmm. Dokter spesialis juga sama, dokter gigi juga sama. Paramedis ya, ini teman-teman yang punya kenalan chiropraktik ya, tukang gigi, tukang pijit, tukang massage ya, ini paramedis ini ya. Termasuk ada jasa pelayanan kesehatan tradisional. Nanti bisa dilihat-lihat lah ya. Itu ya untuk norma relatif mudah, ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan untuk norma? Tidak ada ya, mudah ya. Baik, saya lanjutkan ya, kembali ke slide. Ini agak lama materi inti kita ya hari ini. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya mengenai PPh final UMKM, ya, PPh final UMKM, kemudian ada namanya norma ya. Misalnya. Nah, sekarang bagaimana kalau pembukuan ya? Sebagai apa namanya rangkuman ya teman-teman. Kalau kita menggunakan PPh final UMKM yang 0,5% itu ya untuk adik-adik mahasiswa, itu dia dikenakan ya, dikenakan dari penjualannya. Misalnya ada penjualan sekian. Maka PPh final UMKM-nya langsung dikalikan ini, teman-teman. Dari penjualan kotornya. Demikian juga norma ya. Norma juga seperti itu. Penjualan kotornya berapa dikalikan norma. Nah, kalau teman-teman dirasa, ah kayaknya nggak fair ya. Soalnya dari kotornya ini, sementara kan saya ada eh, HPP, ada biaya untuk kulaan gitu ya. Biaya gaji, biaya sewa gudang, listrik, penyusutan, dan biaya lainnya. Kok rasanya saya itu fairnya kalau di
kenakan pajak berdasarkan laba bersih saya. Nah, kalau ingin dikenakan dari laba bersih, maka teman-teman itu harus menggunakan pembukuan. Ya. Pembukuan itu nanti larinya kenakan tarif pasal 17. Gitu ya. Pembukuan wajib membuat laporan laporan keuangan. Ya, pembukuan itu wajib ya, wajib untuk wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun. Itu wajib ya. Ini sifatnya wajib. Tapi kalau dia di bawah 4,8 miliar per tahun ya, per tahun omsetnya ini adalah pilihan. Gitu ya. Boleh Pak, omset saya di atas 4,8 miliar Pak. Saya pakai pembukuan aja lah Pak, karena margin saya tipis sekali gitu. Lebih fair kalau saya dipajaki dia dari laba bersih saya gitu. Oh silahkan ya. Tapi konsekuensinya sekali pakai pembukuan maka seterusnya tidak boleh pakai PPh final UMKM. Itu ya. Oke. Nah, kalau pembukuan ya itu teman-teman dipajaki dari laba bersihnya, dari penjualan dikurangi HPP misalnya kalau perusahaan dagang ya, kemudian dikurangi biaya-biaya. Nah, dari sinilah nanti terjadi apa ya namanya? Ada potensi bukan konflik ya, ada potensi nanti eh, temuan dari kantor pajak gitu ya. Misalnya, teman-teman mengklaim biaya gaji 600 juta rupiah. Nanti dicek sama orang pajak, benar nggak ya 600 juta biaya gajinya? Jangan-jangan ini harusnya cuma 400 juta setahun. Membesarkan gaji agar labanya kecil, laba kecil, pajaknya juga kecil. Nah, nanti akan dicek sama orang pajak hubungannya dengan SPT, masa, PPh, pasal 21 yang dilaporkan setiap bulan. Kalau misalnya selisih, nah itu nanti tanda tanya. Loh Pak, yang dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 Januari sampai Desember itu total Bapak mengeluarkan biaya gaji itu 300 juta, Pak. Tapi kok di sini biaya gaji SPT tahunannya 600, Pak. Nah, itu nanti tanda tanya. Itu ya. Biaya sewa misalnya. Teman-teman, Pak, saya itu nggak punya gudang, Pak. Jadi saya nyewa untuk operasional. Ataupun kantor kita nyewa, Pak, ruko buat operasional. Nanti dicek SPT, masa, PPh, pasal 4 ayat 2. Dicek sudah ada belum ya setoran setoran sewa tanah dan bangunan 10%. Nah, kalau misal nggak ada, tanda tanya. Nanti disuratin akhirnya, Pak, Bapak itu di laporan keuangan mengklaim biaya sewa gudang 75 juta. Nah, sewa gudang itu kan harus dipotong 10%, Pak, 7,5 juta. Kok di data kami nggak ada, Pak, setoran 7,5 juta? Nah, tanda tanya lagi. Pak, itu kan harusnya sewa gudang 7,5 juta, Pak, pajaknya. Kok di kami ada setoran sewa gudang cuma 5 juta ya, Pak? Sisanya kemana ya? Nah, tanda tanya lagi. Nah, gitu ya, teman-teman ya, di situ. Termasuk persediaan awal, gitu ya. Termasuk pembelian. Pembelian 4 miliar selama setahun. Nanti disuratin kantor pajak. Pak, ini benar pembelian 4 miliar setahun. Kok di data kami Bapak setahun belinya cuma 3 miliar ya? Nah, itu nanti disuratin tanda tanya. Persediaan akhir ini adalah barang per 31 Desember 2 miliar. Pak, ini benar apa namanya barang Bapak 2 miliar per 31 Desember. Kalau dilihat barang Bapak, gudangnya kan kecil Pak, apa ya cukup apa barang senilai 2 miliar. Nah, itu nanti
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja bisa menjadi temuan ya teman-teman. Itu konsekuensi teman-teman ketika menggunakan pembukuan. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Ini ya. Jadi pendapatan penjualannya dikurangi HPP ya. Kemudian dikurangi biaya ketemu laba bersih. Laba bersihnya itu nanti dikurangi PTKP, barulah ketemu penghasilan kena pajak dan dikalikan tarif ini ya, tarif pasal 17. Nah, oleh karena itu kita belajar ini ya. Nah, ini biaya fiskal. Kenapa sih kok penting? Iya, karena di pembukuan itu biaya itu bisa jadi pengurang. Semakin besar biayanya, maka labanya semakin kecil. Laba semakin kecil, pajaknya juga semakin kecil. Nah, sekarang biaya ya, biaya fiskal. Yang boleh jadi biaya itu apa saja sih? Nah, ini ya, pengeluaran atau biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya, ada di pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tapi ada juga biaya yang secara akuntansi boleh dijadikan biaya pengurang, tapi secara pajak tidak boleh. Itu ada di pasal 9 Undang-Undang PPH, teman-teman ya. Contohnya apa? Ya contoh ya pembayaran pajak, pajak penghasilan. Jadi pajak yang Bapak Ibu keluarkan itu tidak boleh dijadikan biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak gitu ya. Nanti atas biaya yang kadung dibiayakan akan dikoreksi. Nanti ada namanya koreksi fiskal gitu ya. Kemudian biaya itu ada yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, mohon maaf, kurang dari 1 tahun. Ada yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu beli biaya yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka langsung dibiayakan sekaligus. Pak, kantor saya itu kemarin beli pengharum ruangan, Pak, untuk perawatan. Ya sudah, karena pengharum ruangan itu masa manfaatnya sekali pakai, ya langsung dibiayakan. Misal beli beli pengharum ruangan 500.000, maka ya 500.000 itu boleh langsung dijadikan biaya. Kemudian ada pembelian ya barang yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, itu dibiayakannya melalui penyusutan atau amortisasi. Pak, kantor saya kemarin beli komputer, maka komputer itu kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berarti ya dibiayakan per tahun di penyusutannya ya, di penyusutannya. Oke. Nah, ini biaya-biaya yang boleh dibiayakan. Biasanya kita menyebutnya biaya 3M, teman-teman ya. Biaya yang berhubungan dengan 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Apa saja contohnya ini ya? Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Gitu ya. Pokoknya ini yang boleh dibiayakan atau biasa bahasa Inggrisnya disebut dengan deductible expense ya, atau bisa disingkat DE ya. Deductible expense. Jadi biaya-biaya yang secara perpajakan itu boleh dijadikan biaya atau jadi pengurang ya. Namanya itu ya, deductible expense atau DE ya. Ada di pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian tadi itu ada biaya-biaya yang boleh dijadikan pengurang. Nah, ada biaya-biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang ketika menghitung besarnya pajak penghasilan. Ada di pasal 9.
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Rinciannya itu A sampai C. Silahkan ya nanti dilihat atau dipelajari. Nah, salah satunya itu ada namanya pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan yang sudah dibayarkan itu tidak boleh menjadikan pengurang ketika melakukan penghitungan pajak terutang. Nah, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan itu bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan ini ya, non-deductible expense, ya. Non-deductible expense atau biasa disingkat non-DE. Ya, jadi jangan bingung ya. Oh, itu DE, itu non-DE. Ya, maksudnya ini ya. Non-deductible expense dan deductible expense. Itu ya. Salah satu contohnya itu adalah ini ya, yang I. Ya. Gaji yang dibayarkan anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, ini saya ceritakan ya, teman-teman ya. Misalnya teman-teman bagian admin CV ya, CV ya, atau yang punya CV. Misalnya namanya itu CV Agung ya, CV Agung. Datanya seperti ini. CV Agung itu yang punya Pak Agung namanya. Salah satu sekutunya ya, pemilik modalnya. Ya. Salah satunya namanya Pak Agung, sekutu aktifnya misalnya. Nah, CV Agung ini laporan keuangannya seperti ini sederhana. Ya. Setelah diselidiki, ternyata ada biaya gaji 600 juta rupiah per tahun. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata di dalam 600 juta ini, di dalam 600 juta itu terdapat pembayaran gaji Pak Agung sebesar 100 juta, 120 juta per tahun. Ternyata Pak Agung itu digaji CV-nya. Sebulannya itu berapa berarti? Kalau 12 ya. Nah, 10 juta ternyata. Digaji CV-nya 10 juta. Nah, secara akuntansi itu silahkan dikurangkan, tapi secara pajak nanti akan dikoreksi. Kenapa kok dikoreksi? Ini sesuai pasal 9. Nah ini ya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer itu CV ya, yang modalnya tidak terbagi atas saham itu tidak boleh dikurangkan. Berarti gimana Pak cara ngitungnya? Yang awalnya 600 juta biayanya, dalam menghitung pajak maka dia menjadi dikurangi menjadi 120 juta. Oh bukan ya, bukan gini. Nanti ada namanya koreksi fiskal, gitu ya. Ada nanti namanya koreksi koreksi fiskal positif. Sebesar berapa? 120 juta. Nah, maka penghasilan netonya menjadi sama dengan ini neto sama. Nah, itu ya. Bandingkan ya teman-teman ya. Sebelum adanya koreksi fiskal, ya, sebelum adanya koreksi fiskal, itu penghasilan netonya itu 370. 370 pajaknya itu 44 juta 625. Tapi setelah dilakukan koreksi fiskal, ini mohon maaf ya, ini masih pakai tarif orang pribadi ya. Kalau CV ya berarti ya 11%. Hmm. Atau 10% ya. Nah, ini ya. 30. Nah, ini ya.
ya, 30 juta pajaknya sebelum ada koreksi. Nah, karena di dalam 600 ini ya ada pembayaran kepada Pak Agung. Pak Agung itu adalah pengurus atau pemilik modal jari CV Agung, maka dikoreksi senilai 120. Nah, ini ya. Maka penghasilan neto fiskalnya menjadi laba bersih ditambah. Nah, itu ya. Yang awalnya tadi penghasilan netonya, neto fiskalnya 370 menjadi 490 juta. Yang awalnya pajaknya tadi 30 juta menjadi 42 juta 250. Ini ya, karena ada koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal itu ada dua, koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif itu intinya adalah dia nanti koreksinya menambah penghasilan neto fiskal. Menambah berarti ya pajaknya lebih tinggi. Nah, kalau koreksi fiskal negatif itu mengurangi penghasilan neto fiskal. Gampangnya adalah koreksi fiskal positif itu nggak enak bagi wajib pajak, koreksi fiskal negatif itu enak bagi wajib pajak. Itulah ya. Kalau positif itu nggak enak bagi wajib pajak. Karena kenapa? Pajaknya nambah. Gitu lah ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ini materi inti kita ya, nanti akan diujikan. Nah, ini biaya fiskal ya, teman-teman ya. Biaya fiskal ya, ada biaya, tapi dia itu bukan pengurang, gitu ya. Termasuk yang tidak bisa dikurangkan itu adalah bukan merupakan biaya yang untuk pengeluaran bukan objek pajak, gitu ya. Atau pengenaan pajak yang bersifat final, gitu ya. Maksudnya gimana sih, Pak? Nah, ini ya, misalnya gini, teman-teman ya. Ada seorang dokter, ya. Ada seorang dokter, dia itu hmm, paling gampang gini aja ya. Ada seorang dokter, dokter ini dia itu praktek di klinik. Kemudian dokter itu punya punya ruko yang disewakan kepada Indomaret. Ya. Ada dokter, dia itu praktek di klinik, kemudian dia itu punya ruko yang disewakan kepada Indomaret senilai 100 juta per tahun. Kemudian Pak dokter itu mengeluarkan biaya ngecat ruko tersebut 5 juta. Oke. Misalnya dia praktek di kliniknya itu total selama setahun dapat 5 1 miliar misalnya. Dia praktek sendiri misalnya dokter gigi. Dia punya klinik, pendapatannya di klinik itu 1 miliar per tahun. Maka dokter ini misalnya menggunakan pembukuan. Pembukuan. Kemudian dia dirinci per pendapatan 1 miliar. Itu ya, misalnya. Kemudian ada biaya-biaya lain, biaya-biaya karyawannya, biaya A, C, B, C, dan seterusnya. Biayanya itu 800 juta misalnya. Kemudian labanya berarti kan ini ya 200 juta. Oh, mohon maaf. 200 juta labanya. Kemudian ada pendapatan lainnya. Loh, apa lainnya? Yaitu dari ruko, sewa ruko.
sewa rukonya sama dengan 100 juta. Kemudian ada biaya cat, ngecat ya, biaya cat ruko 5 juta. Nah, berarti laba bersihnya itu kan sama dengan laba ini ditambah laba pendapatan lain dikurangi biaya cat ruko. Nah, ini laba bersih yang digunakan untuk menghitung pajak kan ya, gitu ya. Tapi ada ketentuan ya. Ada biaya yang tidak boleh dibiayakan. Salah satunya adalah biaya yang untuk pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, dilihat lagi. Ternyata sewa ruko itu kan PPh final ya, 10% ya. Ya, 10%. Maka kalau misalnya dokter ini mengeluarkan biaya cat untuk ruko 5 juta, nah maka biaya yang 5 juta itu harus dikoreksi. Tidak boleh dijadikan biaya di sini, harus dikoreksi. Kenapa? Karena 5 juta ini dikeluar digunakan untuk memelihara penghasilan yang bersifat final. Termasuk ini pendapatan lain, ini kan pendapatan sewa ruko, ini kan bersifat final, nanti juga harus dikeluarkan. Jadi ini harus dikoreksi fiskal negatif, ini harus dikoreksi fiskal positif. Tuh teman-teman. Oke, mulai itu ya, mulai materinya mulai membingungkan ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Belum ada? Oke, belum ada. Saya lanjut ya. Kompensasi kerugian ya. Dalam hal wajib pajak itu melakukan pembukuan dan ternyata rugi misalnya ya teman-teman ya. Maka kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 apa namanya 5 tahun ya berturut-turut. Kemudian catatannya kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat dikompensasikan. Jadi misalnya Pak tahun 2023 saya rugi misalnya mana tadi ya? Pak saya tahun 2023 saya rugi 100 juta Pak. Ini yang bagi pembukuan ya. Nah, 2024 saya untung, Pak. Untungnya saya 300 juta, Pak. Maka tahun 2023 itu bisa dikompensasi di tahun 2024. Maksudnya gimana, Pak? Yang 2024, yang tadinya laba ya, sorry, 2023, 2024 rugi, laba. Ya. Maka kerugian yang diderita tahun 2020 kerugian yang diderita tahun 2023 bisa dijadikan kompensasi di sini. Jadi yang awalnya 2024 itu laba 300 juta, maka menjadi dikurangi 100 juta. Maka laba fiskal tahun 2024 itu sama dengan 200 juta rupiah. Ini ya yang dimaksud dengan kompensasi kerugian. Oke. Nah, kemudian PTKP ya, ini sudah kemarin ya, kita pelajari. Ini nanti bisa dibaca tentang penilaian harta ya. Nanti bisa dibaca. Pokoknya intinya barang-barang yang diterima ya atau ya perolehan harta baik itu
natura ataupun yang lain itu dinilai dengan harga pasar gitu ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ada biaya penyusutan, teman-teman ya. Ada penyusutan, ada amortisasi. Kalau penyusutan itu untuk barang yang berwujud, kalau amortisasi itu barang yang tidak berwujud. Seperti itu ya. Sebagai catatan, untuk penyusutan itu ada namanya garis lurus dan saldo menurun saja ya, teman-teman ya. Itu ada dua metode ya, garis menurun gar- dan saldo menurun, garis lurus dan saldo menurun. Kemudian khusus bangunan itu hanya satu ya, pakai garis lurus saja. Tuh, ya. Ini masa manfaatnya untuk bangunan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya usaha ya, dokter gitu ya, punya klinik. Nah, kliniknya itu bisa disusutkan ya. Itu ya bangunannya maksudnya ya. Nah, biaya penyusutan itu bisa menjadi pengurang nantinya ya. Pak, kliniknya sewa, Pak. Boleh nggak disusutkan? Ya nggak boleh ya. Yang boleh disusutkan ya harta yang dimiliki dia gitu loh ya. Yang digunakan untuk usahanya dia. Ini ya tadi sudah. Oke, sekarang kita praktek ya. Praktek di sini. Bentar. Teman-teman silahkan dibuka Excel-nya ya, kita latihan. Ada cerita seperti ini. Pak Agung itu usahanya jual beli ATK. Datanya seperti ini. Oke. Nah, datanya seperti ini. Nah, sekarang saya minta tolong teman-teman, ini kan dia di bawah 4,8 miliar. Nah, sementara bisa menggunakan tiga alternatif tarif ini. Nah, pertanyaannya silahkan dihitung kalau pakai PPh final UMKM itu berapa pajaknya, kalau pakai norma itu berapa pajaknya, ya. Kalau pakai pembukuan itu berapa pajaknya. Silahkan Excel-nya atau laptopnya dibuka ya teman-teman ya. Kita mulai latihan. Normanya misalnya kita pakai 30% ya teman-teman. Norma. Silakan dikerjakan ya. Silahkan mulai dikerjakan. Kita latihan. Ini ya rumus. Silahkan. Silakan mulai dikerjakan. Latihan ya. Saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Statusnya K1 ya teman-teman ya. K1 PTKP-nya. PTKP K1. Status PTKP K1 ya. PTKP K1 63 juta ya. Silahkan dikerjakan. Sampai dengan pukul 13.50.
yang sudah, silakan teman-teman. Kita bahas bersama ya. Kalau untuk PPh final UMKM berapa teman-teman ya? Omsetnya 4 miliar, pajak setahunnya berapa? Ada yang sudah berapa? Silakan di chat aja nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, boleh dijawab di kolom chat. Nanti untuk yang menjawab, kemungkinan akan mendapatkan nilai tambahan. Silakan untuk yang UMKM pajak setahunnya Mas Aris oke ya Mas. Sip. Mas Leo final UMKM 20 juta. Ma Ibu Urip 20, Mbak Norma 20. Yang lain, teman-teman? Yang lain? Oke, 20 semua. Oke. Peredaran usahanya ini siapa nih? Satu lagi ya. Mbak Nuni 20 juta. Nah, ini ya. Ayo kita buktikan ya sekarang ya. Peredaran usahanya 4 miliar. Tentu 4 miliar ini terbagi di bulan Januari sampai Desember lah ya. Tapi ya setahunnya kira-kira adalah sama dengan, jangan lupa kurangi dulu 500 juta ya. Layer 500 juta. Masa nggak mau ya dikurangi dulu 500 juta. Dikalikan 0,5%. 17.500.000. Ingat ya, kenapa kok bukan 20 juta? Karena dikurangi dulu 500 juta. Nah, ini 500 juta ya. Ini kan Pak Agung nih, orang pribadi ya. Oke, ya, 17,5. Oke, Mas Indra ya, benar ya. Oke. Kemudian yang norma coba berapa? Pakai norma. Berapa sih kalau Pak Agung ini ingin pakai norma? Berapa kalau pakai norma, teman-teman? Sudah ada? Normanya kita pakai 30% ya. Peredaran usahanya 4 juta, 4 miliar ya. Kemudian ya 4 miliar. Normanya normanya itu misalnya 30%. Maka penghasilan itu 4 miliar dikalikan 30%. Ya. PTKP-nya itu 63 juta ini. Nah, ini ya. Jadi PPh terutangnya ya pakai rumus yang saya berikan itu 285.100. Ya, sama ya. Oke ya, Mas Leo ya. Oke. Oke, sudah benar yang pakai norma. Sekarang yang dia itu memilih pembukuan, berapakah pajaknya? Ya, berapakah pajaknya?
Berapa, teman-teman? Belum ada? Nah, untuk yang kalau dia itu menggunakan tarif umum ya, tarif umum Mas Indra 65, 750, Mas Leo sama ya 65. Kita buktikan ya. Laba bersihnya itu ini ya. PTKP-nya 63, oke. Oke ya. Jadi 65, 750 ya. Oke ya. Jadi ada tiga pilihan tarif ya yang bisa dilakukan oleh Pak Agung. Kalau dia pakai UMKM ya, pajak setahunnya 17.500.000. Kalau pakai normal, oh, besar sekali nih. 285 juta ya. Kalau pakai pembukuan itu 65.750. Oke, kita latihan lagi teman-teman ya. Terakhir untuk norma. Nah, ini ya, kombinasi dokter. Ini tadi banyak yang tanya dokter ya, maka saya buat soal dokter nih. Oke, dokter Hamdi ya. Dokter Hamdi ini dia itu PNS. Nah, dokter itu PNS di RSUD Kelapa Gading, dokter PNS ini ya. Penghasilan netonya 114 juta. Kemudian dia itu lepas kerja jam 5 dia itu praktek di Rumah Sakit Sehat Sejahtera. 106 juta dia brutonya. Selama setahun dia dapat penghasilan brutonya 106 juta. Kemudian Dokter Hamdi ini punya klinik dia di rumah. Gitu ya. Di rumahnya punya klinik ya 200 juta lah brutonya selama setahun. Ingat ya, ini neto, ini bruto, ini bruto. Nah, data pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari RSUD sebagai PNS, dia itu sudah dipotong 11 juta. Sementara dari praktek di Rumah Sakit Sehat Sejahtera itu yang sudah dipotong 3.300.000. Pertanyaannya, hitung PPh di SPT tahunan. Ayo, berapakah PPh terutamanya? Ya, ini pakai norma ya teman-teman ya. Ingat ya, pakai norma. Hitung pakai norma. Nor, ya, silahkan sampai pukul 14.10 ya. 14.10. Di sini ada dua kombinasi ya. Tadi kan satu kombinasi penghasilannya dari satu pemberi kerja. Ini ada dua kombinasi. Yang pertama dari rumah sakit, status dia sebagai pegawai PNS. Yang kedua dari jasanya dia, nah, dari pekerjaan bebas dia. Gitu ya. Silahkan dihitung, teman-teman ya. Pakai norma.
Kalau ada yang kurang paham ditanyakan boleh ya teman-teman ya. Kalau ada yang sudah silakan di chat ya teman-teman ya. Di kolom chat jawabannya silakan. Mas Indra 23 mantap Mas ya. Saya juga belum nyoba Mas ini. Nanti kita bareng-bareng ya. Oke, kita coba ya bareng-bareng ya. Nah, kita coba hitung ya. Gimana ini? Sini aja deh. Ini ya teman-teman ya. Ingat, identifikasi penghasilan itu penting ya teman-teman ya. Identifikasi dulu penghasilan ya. Eh, Secara soal ini ada tiga penghasilan. Yang pertama dari RSUD Kelapa Gading, ada dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera, kemudian ada dari praktek dokter sendiri di klinik pribadi. Itu ya. Nah,
Oh iya, catatannya adalah teman-teman, yang nomor satu itu memang pekerjaan dia gitu ya sebagai PNS. Kemudian yang nomor dua itu adalah dia sebagai bukan pegawai di Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Biasanya dia dapat jasa apa namanya? Jasa jaspel ya atau apa ya namanya ya? Biasanya yang dipotong 5% kali 50% itu loh ya. Itu ya namanya. Oke, Mas Leo, udah ya. Beda dengan Mas Indra. Saya juga belum menghitung nih. Kita hitung bareng. Oke. Pertama itu adalah penghasilan yang nomor 2 dan 3. Ingat teman-teman ya. Ini adalah penghasilan pure dia sebagai apa ya? Apa namanya itu? Bukan tenaga ahli. Apa ini istilahnya itu kok saya lupa sih. Nah, ini ya, pekerjaan bebas. Nah, itulah ya. Masuk sini ya, 50% di sini. Ya, pakai norma kan tadi ya. Oke, dari pekerjaan bebas dia sebagai dokter. Yang pertama ya, itu dari rumah sakit sehat sejahtera ya. Dia dapat berapa ini? Dia dapat 106. Ingat loh ya, 106 ini bruto loh ya, bruto, kotor ya. Yang nomor dua, ya, dua, itu dari klinik sendiri, ya, klinik. Itu brutonya 200 juta. Oke, ini yang dipakaikan norma, ya, teman-teman ya. Normanya dokter pakai 50%. Ya. Maka penghasilan netonya itu sama dengan ini dikalikan 50%. Ya, total total penghasilan apa namanya ini namanya? Hmm, penghasilan neto dari pekerjaan ini itu sama dengan 53 ditambah 100. Nih ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Ada penghasilan dari ini ya, dari pekerjaan dia. Nah, ini ya. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Saya copy aja. Nah, totalnya ingat ya neto ya. Ini kan sudah neto nih, neto. Oke, 114 juta. Oke. Nah, sebentar. Oke. Ini ya. Jadi total penghasilannya, ingat ya. Ini namanya total penghasilan neto dalam negeri. Penghasilan neto dalam negeri sama dengan 153 ditambah 114. Ini ya. Baru dia pakai ini. Nah, ini ya, sudah sampai sini ya. PTKP. PTKP. Tadi apa? Tadi K berapa, teman-teman? Di soal, kalau saya lupa. K1 ya. K163 ya. Oke. PTKP K1. Oke. Kemudian maka penghasilan kena pajak sama dengan 267 dikurangi. Ini ya, PPh terutang. Ya, pakai rumus ini. Ya, ini ada di E34. E34.
E3. Ini ya, kredit pajak. Kredit pajak itu adalah pajak-pajak yang dipotong oleh pihak lain. Yang pertama dari kredit pajaknya dari RSUD Kelapa Gading. Itu 11 juta. Kemudian dari RS Sejahtera itu ada 3.300.000. Total kredit pajaknya itu sama dengan, nah, jadi PPh yang masih kurang bayar sama dengan 24 kurangi. Nah, 10.300.000. Ini ya, teman-teman. Saya ada yang salah nggak? Nggak apa-apa ya, saling koreksi ya. Barangkali saya ada yang kelewat. Ini teman-teman tadi, Mas Mas Indra dan Mas Leo pakai PTKP-nya berapa, Mas? K1 atau K0 atau berapa? Barangkali saya PTKP salah. nggak dihitung Pak karena nggak ada keterangan tadi. Ya, coba PTKP-nya masukin, Mas. Bener nggak hitungannya, Mas? K1 misalnya. Ya, coba kalau dihitung ya. Kalau saya keliru di Udah betul Pak. infonya, Pak. Bener ya, kalau PTKP-nya K1 ya. Iya. Oke, ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini cara menghitung dokter. Itu ya. Kalau dia pakai Norman. Termasuk tadi ya yang kemarin-kemarin tanya jasa pelayanan gitu ya. Intinya ya teman-teman sebenarnya di sini loh ya. Paling enak itu praktek di SPT-nya, yang terutama yang pegang dokter ya, yang punya bos dokter nih. Nah, kalau teman-teman punya dokter atau bosnya dokter, kemudian ada bukti potong yang cara menghitungnya itu pakai yang 5% ya. 5% kali 50% itu loh ya. Cara menghitung pajaknya itu masukkan di sini teman-teman, penghasilan brutonya. Ya, masukkan di kolom ini ya. Jangan di kolom ini, teman-teman. Jangan di kolom ini ya. Kolom ini itu khusus posisi si dokter itu sebagai karyawan. Contoh di soal ini ya. Dia kan jadi karyawan di sorry, apa tadi? Di RSUD Kelapa Gading ya. Ini ya, berarti yang ini Kelapa Gading nih. Penghasilan dari sebagai karyawan Kelapa Gading. Ya jadi PNS lah ya, pegawai tetap lah. Netonya 114, masukkan di sini. Ya ini. Brutonya saya nggak tahu, pokoknya netonya 114 lah ya. Di soal diketahui langsung soalnya. Nah sini ya. Ini RSUD Kelapa Gading. Nih ya. Nah sini. Nah, yang penghasilan di luar rumah sakit, maksudnya sebagai dia sebagai karyawan, itu biasanya dipotong 5% kali 50. Nah, itu masuk di kolom ini, teman-teman. Jangan salah kolomnya ya nanti. Nah, dalam kasus ini, itu adalah penghasilan dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera, ya, dan dari kliniknya pribadi. Nah, totalnya itu kan kotornya harusnya berapa ini? 306 ya. 306. 306. Nah, ini ya. Pakai normal 50 ya, sama dengan kali 50%. Ini ya, 153 ya. Sama ya. Oke. Udah tinggal ke depan. Oh, sorry, ini belum saya isi bukti potongnya. Ini ya. Taruhlah ini di RSUD ya. RSUD ini sama tadi ya, RS rumah sakit apa tadi satunya? Tadi dari RSUD Kelapa Gading 11 juta kredit pajaknya. Ini ya, masukkan di kolom kredit pajak ini.
pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Satunya itu adalah 3.300.000. Mana ya? Total 14.300.000. Kita lihat benar nggak? Ini apa ini? PTKP-nya 63 ya. Nah, beda. Sebentar. Ini ada yang belum saya hapus. Ini 114 ya, ditambah ini sama dengan ini ya, benar 153 tambah ini ya. Oke. Kena pajak 204. Iya benar ya. PPh-nya 24.600 benar. Kredit pajaknya, oh ini belum. Ini belum ngeling, sorry. Belum ngeling ya. Nah, sini. Aduh, gimana ya biar ngeling ya. 14 juta berapa tadi? 14.300.000. Nah, ini ya sama ya dengan hasil perhitungan saya, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan, ada yang ditanyakan? Nggak bisa ngeling ya. Hmm. Nah, gimana ya? Barangkali. Kita pakai 10 inci berfungsi untuk menyakron di bagian bawah filter. Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Ini ya, contohnya ya. Oke, tadi yang pakai norma. Oke, saya kalau tidak ada saya lanjutkan dulu. Ya, Pak Lukman, maaf mau tanya yang tarif ya, 50% itu ya Mbak Nuni. apakah dari tabel norma itu ya Pak diambilnya? Gini Mbak Nuni, yang 50% itu ya, yang ini dari sini Mbak Nuni. Di mana ya? Sebentar ya. Nih, dari sini. Bukan dari tabel yang norma tadi, bukan. Dari sini. Di mana ya? Hmm. Sebentar. Ini materi kemarin, Mbak Nuni. Sebentar. Saya lihat dulu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini ya. Sebentar. Kenapa sih kok dikalikan? Oh, sebentar. Yang dimaksud Mbak Nuni itu 50% yang mana, Mbak? Yang dipotong oleh rumah sakit gitu ya? Atau gimana? Norma perhitungan, Pak. Oh, norma. Mungkin ya. Iya, Mbak Nuni ya, yang 50% ini ya. Sorry. Yang ini. Yang ini, Mbak Nuni. Kenapa kok dikali 50% ini, Mbak ya? Iya Pak, soalnya saya matoknya dari tabel norma itu yang berdasarkan ibu kota. Oh, benar Mbak Salah Nuni ya. ya. Teman-teman, ini ada dua, ini ya, bukan dua ya. Jadi, Pak, ini kenapa kok 50%? Nah, 50% tadi sudah saya jelaskan. Nah, penggunaan norma ini 50% itu dari tabel norma tadi, Mbak Nuni ya. Tabel norma ini dokter, dokter spesialis atau dokter umum ya. Tadi itu kan dokter. Ya udah, karena posisinya di Jakarta, kita pakai yang 50 ini, Mbak Nuni. Gitu ya, Oh semoga iya baik menjawab. Pak. Nah, kayaknya semua dokter itu 50 deh ya.
mau di Jakarta, mau di Papua, mau di mana, ini kayaknya 50 semua nih. Nah, 50 semua. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang lain, teman-teman? Tidak ada. Saya lanjutkan agak ngebut ya, agak ngebut. Mana ya tadi yang materi saya? Oke. Hmm. Nah, ini teman-teman ya. Nanti di soalnya itu ada variasinya, teman-teman ya. Tentu namanya soal tidak lempeng-lempeng aja ya. Misalnya seperti ini ya. Ada Tuan Agung ya, tetap pakai pembukuan ya di atas 5 miliar ini. Datanya seperti ini. Kemudian Pak Agung itu lapor ya, lapor SPT tahunan. Nah, dari omset 5 miliar ini, teman-teman, diperoleh laba bersihnya 870 juta. Itu ya. Kemudian kemudian PPh terutangnya 184 juta per tahun selama setahun ya. Nah, ternyata dia itu punya kredit pajak senilai 2 juta rupiah. Ya, senilai 2 juta rupiah. Ya. Nah, kredit pajak ini diperoleh dari mana? Bisa saja Pak Agung ini dia jualan ke bendaharawan ATK-nya. Dipotonglah PPh pasal 22, 1,5%. Itu ya. Maka nanti PPh terutang setahunnya 184 juta dikurangi pajak yang sudah dipotong pihak lain. Ini ya. Oke, 2 juta, maka Pak Agung itu membayarkan sisanya yaitu 184.750 dikurangi 2 juta yaitu 182.750. Inilah yang harus dibayar oleh Pak Agung sebelum lapor SPT tahunan. Ini disebut dengan PPh pasal 29. Ya. PPh pasal 29 itu adalah PPh kurang bayar ya di SPT tahunan. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman ada istilah PPh pasal 25 bulanan, teman-teman. Ini adalah PPh cicilan yang wajib dibayarkan setiap tahun bagi wajib pajak yang apa ya, memilih pembukuan ya. Dasarnya itu adalah kurang bayar tahun lalu, teman-teman. Berarti misalnya ini terjadi di tahun 2023. Ini adalah data 2000 tahun 2023. Itu ya. Kemudian akan dilaporkan di tahun 2024. Misalnya kekurangannya ini dilaporkan di SPT tahunan pada tanggal 30 Maret 2024. Kan maksimal tanggal itu ya, tanggal 31 Maret ya. Nah, nanti di SPT tahunannya dia menyatakan berapa sih PPh pasal 25 tahun berjalan. Maksudnya seperti ini ya. Atas kurang bayar 182 juta 750 ini sama dengan ya dibagi 12. Nah, jadi nanti mulai bulan masa Maret 2024 sampai Desember 2000 Maret sampai Desember 2024 Pak Agung setiap bulan wajib membayar PPh pasal 25 sebesar 15 juta 229
16. Ya. Ini disebut PPh pasal. Nah, itu ya. Jadi nanti setiap bulan wajib menyetor ini. Nah, ini nanti dijadikan pengurang, jadi kredit pajak pajak juga nanti di akhir di tahun 2024. Jadi nanti tahun 2024 membuat seperti ini lagi, itu ya. Membuat laporan seperti ini lagi, dihitung pajaknya berapa, dikurangi kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain, dikurangi dengan yang sudah dicicil atau PPh pasal 25 yang sudah dibayar dari Maret sampai Desember, baru nanti sisanya itulah yang dibayarkan. Itu ya, itu fungsinya PPh pasal 25. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Lupa kalau ini kok nggak ada pasal 25-nya. Ya ini coba contoh soal ya. Misalnya ada PPh pasal 25. Misalnya Pak Agung itu setiap bulan sudah nyicil dari Desember sampai dari Januari sampai Desember misalnya eh, 120 juta misalnya. PPh pasal 25-nya. Maka Pak Agung cukup membayar ini ya, PPh terutang dikurangi yang sudah dibayar. Nah, perhitungan PPh pasal 25-nya itu berbeda ternyata teman-teman. Cara menghitung PPh pasal 25 itu adalah sama dengan, ini ya, perlu mohon diperhatikan, sama dengan PPh terutang setahun, sorry, ya, buka kurung, PPh terutang setahun, dikurangi kredit pajak, ya, dikurangi kredit pajak selain PPh pasal 25. Ingat ya, cara menghitung PPh pasal 25 yang paling benar itu adalah PPh terutang setahun dikurangi dikurangi kredit pajak selain PPh pasal 25, ya, sama dengan dikurangi ini, dikurangi ini, ya, tutup kurung dibagi 12. Nah, inilah PPh pasal 25-nya. Ya, itu rumus PPh pasal 25. Atau misalnya ada penghasilan lain gitu ya, yang dia itu tidak masuk ke dalam penghasilan rutinnya gitu ya. Maka penghasilan lain itu dikeluarkan dulu bisa, baru ketahuan PPh pasal 25 sebenarnya. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, kemudian variasi selanjutnya adalah ternyata ya di laporan keuangannya yang dilaporkan ini ada catatan, ada keterangan tambahan. Yang pertama, biaya gaji ya, biaya gaji biaya gaji termasuk uang yang diambil secara pribadi oleh Pak Agung sebesar 50 juta untuk keperluan pribadi. Ternyata di biaya gaji ini 600 juta itu di dalamnya ada 50 juta untuk kepentingan pribadinya Pak Agung. Ya buat yang lain lah, pokoknya kepentingan pribadi. Itu catatannya. Catatan kedua, di dalam unsur penjualan yang 5 juta ini, 5 miliar ini, ternyata di dalamnya ada pendapatan sewa kios 20 juta. Ternyata di dalam 5 miliar ini, di dalamnya itu ada pendapatan sewa kios. Jadi Pak Agung itu punya satu kios yang nganggur disewakan, dapat 20 juta setahun. Nah, 20 juta itu dimasukkan di penjualan sini ternyata. Itu ya. Kemudian catatan selanjutnya, di dalam biaya lainnya, ini biaya lainnya ya, biaya lainnya, yang 120 juta.
itu di dalamnya itu ada untuk pembelian perhiasan istri 10 juta. Ya. Kemudian ada pengeluaran untuk keperluan sekolah anak 12 juta. Kemudian yang C untuk pembelian materai 200.000 dan pembayaran PBB, pajak bumi dan bangunannya toko tempat usahanya 800.000. Jadi di dalam biaya ini itu ada untuk ini ya, untuk yang tadi ini dari A sampai D, sampai F ya. Yang E itu adalah ada biaya denda keterlambatan lapor PPR 500.000. Jadi Pak Agung ini ada telat lapor PPN didenda 500.000. Nah, uangnya itu dibiayakan di sini. Uang untuk bayar denda itu dimasukkan biaya. Oke. Selanjutnya ada pajak penghasilan atas sewa kios 2 juta. Jadi ceritanya Pak Agung itu kan dapat uang, dapat sewa 20 juta. Tapi dia cuma menerima 18 juta, yang 10% kan dipotong untuk dibayarkan pajaknya. Nah, yang dipotong 10% alias 2 juta itu sama Pak Agung dimasukkan biaya di sini. Nah, ini di sini ternyata. Oke. Yang keempat ada biaya penyusutan, termasuk di dalam biaya penyusutan itu ada termasuk biaya penyusutan harta yang dulu diikutkan di amnesti pajak. Jadi penyusutannya itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi di dalam biaya penyusutan ini ada penyusutan harta yang dulu diikutkan program amnesti pajak ya tahun 2016 ya, 2016 dulu. Nah, bagaimana kalau ada keterangan seperti itu? Maka kita sebagai pegawai keuangannya Pak Agung harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Seperti ini. Rekonsiliasi fiskal itu tidak ada yang baku bentuknya ya. Suka-suka wajib pajak, yang penting hitungnya benar ya. Tidak ada bentuk yang baku. Oke, koreksi fiskal pertama. Ini ya, biaya gaji termasuk yang diambil Pak Agung 50 juta. Oh, ternyata biaya gaji 600 juta itu, ini ya 600 juta. Itu di dalamnya untuk keperluan pribadi Pak Agung itu 50 juta. Berarti itu masuk koreksi fiskal positif atau negatif? Nah, positif ya. Kok tahu Pak itu positif bukan negatif? Lah ini ada ya di sini. Nah, ini ya. Koreksi fiskal positif. A. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Oh, itu masuk penyesuaian fiskal positif. Dari A sampai C. Sampai I. Sampai K, sorry. Sampai K ya. Yang dimaksud penyesuaian fiskal positif itu rinciannya ini. Ya. Oke. Selanjutnya. Ini ya. Penjualan termasuk penghasilan dari pendapatan sewa kios 20 juta. Oh, ternyata di dalam 5 miliar ini, di dalamnya itu ada pendapatan sewa kios. Nah, sewa kios itu kan penghasilan yang bersifat final, katanya Pak Lukman kemarin. Nah, penghasilan yang bersifat final itu masuk penyesuaian fiskal negatif 20 juta. Lupa kok negatif, Pak? Kok tahu? Kok bukan positif? Lah ini ada penyesuaian fiskal negatif. Salah satunya adalah penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi masuk ke dalam peredaran usaha. Itu ya, teman-teman ya. Oke. 20 juta. Oke, di sini ya. Kemudian ada yang selanjutnya, biaya. Nah, itu kita otak-atik biaya lagi nih. Di dalam biaya 120 juta ini ya, biaya lainnya. Pokoknya biaya lainnya yang kalau wajib pajak
lapor itu pasti diteliti lagi ini apa ya. Jangan-jangan yang tidak termasuk nggak tahu apanya itu ya dimasukkan lainnya gitu aja ya biasanya. Nah, ternyata di biaya lainnya itu ada pembelian perhiasan untuk istri di sini. Masuk positif apa negatif? Nah, ya positif ya untuk kepentingan pribadi tadi 10 juta. Nah, ini ya. Biaya untuk keperluan anak ternyata ada ini untuk anak sekolah 12 juta, Pak. Ya, 12 juta. Ini ya. Oke. Kemudian ada pembelian materai dan pembayaran PBB senilai 800 dan 200. Berarti kan sejuta ya ini. Perlu dikoreksi nggak pembayaran materai dan PBB? Cek lagi. Pembayaran materai nggak ada. Yang tidak boleh itu adalah pembayaran pajak penghasilan. Tapi kalau pajak bumi dan bangunan boleh. Oh, berarti ini boleh. Berarti yang ini yang C tidak perlu dikoreksi, boleh dikurangkan. Itu ya. Yang D, untuk pembayaran pajak mobil operasional. Jadi Pak Agung ini punya truk atau elep ya untuk ngangkut kertas atau ATK gitu ya. Nah, kemudian pajak mobilnya itu 3 juta per tahun. Boleh nggak dijadikan biaya? Ternyata boleh. Yang tidak boleh itu adalah pajak penghasilan. Kalau pajak kendaraan bermotor boleh. Oke, yang D dibiarkan ya. Yang E sekarang. Biaya denda keterlambatan pelaporan PPN sebesar 500.000. Denda lapor PPN telat 500.000. Boleh nggak dibiayakan? Tidak boleh ini ya. Sanksi administrasi perpajakan. Jadi kalau lapor pajak telat itu kan disanksi administrasi. Ternyata itu tidak boleh dibiayakan. Harus dikoreksi fiskal positif. Jadi sini positif. Ya. Oke. Kemudian ada pembayaran 2 juta PPh atas sewa kios kan dipotong 2 juta Pak untuk penghasilan sewa kios. Nah, pajak penghasilan itu tidak boleh dijadikan pengurang. Dia masuk penyesuaian fiskal positif. Jadi dikoreksi juga sebesar 2 juta. Nah, ini ya. Yang terakhir, ada penyusutan ya. Termasuk ada penyusutan harta yang dulu diikutkan program amnesti pajak sebesar 10 juta. Jadi sebagai informasi tambahan teman-teman, jadi dulu ada program amnesti pajak itu hartanya boleh disusutkan secara akuntansi. Tapi secara pajak itu tidak boleh disusutkan selamanya ya. Selamanya tidak boleh disusutkan. Maka yang 10 juta ini harus dikoreksi. 10 juta. Positif. Nah, ketemu ya teman-teman. Total koreksi fiskal positifnya itu 84.500.000 ya. Total koreksi fiskal negatifnya itu 20 juta. Kita masukkan di sini. Ini sudah saya buat ya. Ini kalau tadi normal-normal saja ya, lempeng-lempeng aja nih, nggak ada koreksi. Pajak setahunnya 184 juta. Tapi kalau ada koreksi ya, ini koreksi fiskal positifnya ini ya, sama dengan ini 84.500 ya. Koreksi fiskal negatifnya sama dengan 20 juta ya. Oke. Penghasilan netonya ini meningkat ya dari 802 mohon maaf dari 870 menjadi 934.500 ya. Penghasilan kena pajaknya yang awalnya 802.500 menjadi 867.
PPh terutangnya yang awalnya 184.750 menjadi 204.100. Selisihnya 19 juta lebih tinggi. Nah, ini ya teman-teman ya tentang koreksi fiskal. Jadi ya gitu nanti. Kalau teman-teman memakai pembukuan ya siap-siap beradu argumen di bagian sini dan sini. Ya tidak hanya sini ya, ini juga ya, ini juga. Oh ya, kembali ke prinsip awal ya. Waktu kita belajar KUP di apa namanya di hari pertama, ya pembukuan itu harus menunjukkan iktikat baik ya, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana dilaporkan di SPT tahunan? Maka cara melaporkannya sama ya. Ini saya kosongi ya. Nah, ingat ya, kalau misalnya ini kan pakai pembukuan ya, maka jangan lupa centang pembukuan di sini ya. Nah, kalau pakai pembukuan maka langsung di halaman ini. Nah, ini ya. Masukkan di sini. Peredaran usaha. Ini ya, 5 miliar. Ini ya. Harga pokok penjualan. Ini ya, 3.300.000.000. Ini, ya. Biayanya, biaya usaha ini ya, biaya operasional ya. Total biaya operasional 830 juta. Ini ya. Oke. Koreksi fiskal yang Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit kendala di jaringan Pak Lukman. ini ya, barusan listrik mati, jadi wifi-nya mati. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sebentar. Nggak bisa. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya, tadi biayanya kita masukkan. Oke, penyesuaian fiskal positif kita masukkan ya. Sini tadi rinciannya. Ini ya. Eh, biaya gaji ya, yang tidak sesuai apa namanya untuk keperluan pribadi ini ya, 50 juta ini. 50 juta. Oke. Kemudian ditambah perhiasan istri 10 juta, anak 12 juta ya. Ini ya, tambah 10 juta untuk istri, keperluan anak 12 juta. Ini ya, total. Ini ya, 72. Oke. Selanjutnya ada ini denda PPN dan PPh ini ya, 500 dan 2 juta. Oke, masukkan. Penghasilan tadi ya, 2 juta ya. Ini ya, pajak penghasilan 2 juta, masukkan sini. Nah, oke. Sanksi administrasi PPN tadi 500 juta, masukkan di sini. Oke. Kemudian ada lagi ya, kurang nggak?
Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Penyusutan. Nah, ini penyusutan ya. 10 juta. Masukkan sini. Penyusutan masuk mana ini? Nah, ini 10 juta. Cicilan sewa 20 juta. Masuk sini. Ya, 20 juta. Oke. Ring. Semoga sama ya. 85. Loh, kok beda? Hmm. 850 selisih 20. Oh, ini belum dijumlah. Sama dengan ini. Hmm. Hmm. 84.500 ya, benar. Ini total 20 juta, benar. Sama dengan ini dikurangi tambah beda ya. 870. Ini ya. 934 sama ya. Nah, ini ke sini, ini sebentar. Saya hapus dulu yang data tadi ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi ini 67.500 ya. PTKP-nya 67.500. Kebanyakan 0. Nah, ini ya. 204.100 sama ya. PPH terutangnya 204.100. Nah, ini ya teman-teman ya. Seperti itu cara memasukkan di SPT tahunan. Jadi kuncinya adalah teman-teman paham kolomnya ya. Paham kolomnya. Kalau pakai pembukuan itu pasti ini tidak ada isinya ya. Kalau pakai pembukuan. Besok itu kan mungkin soalnya dokter ya teman-teman ya. Identifikasi dulu si dokter ini pakai pembukuan atau pakai norma teman-teman ya. Kalau pakai norma itu ada isinya di sini. Kalau pakai norma maka di sini nggak ada isinya. Ini nggak ada nih. Karena ini khusus untuk yang pembukuan ya. Nah, baru kalau ada pembukuan yang norma isinya nggak ada, tapi sini harus ada rinciannya sini. Ya. Kalau pakai norma, itu tidak mungkin ada penyesuaian fiskal, baik itu positif maupun negatif. Penyesuaian fiskal itu hanya terjadi jika wajib pajak menggunakan pembukuan. Itu ya. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Silahkan, ada yang ditanyakan? Untuk yang sekarang pakai seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Kalau sekarang teman-teman klik pencatatan itu bagian norma ini bisa diisi ya. Bisa diisi misalnya eh, 100 juta. Nah, itu ya. Bisa dia secara manual. Bisa diisi. Tapi kalau teman-teman centang pembukuan, klik, nah udah kekunci dia, nggak mau dia.
diisi apapun nggak mau. Itu ya. Oke. Terus karena di kelas ini banyak teman-teman yang kesehatan ya, saya ulangi lagi, bagi dokternya ya, ingat kalau misalnya dokternya itu posisi sebagai PNS, itu masukkan di sini untuk gaji PNS-nya sebagai pegawai PNS-nya ya, masuk di bagian C ini ya. Pak, kalau misalnya dokter saya itu swasta gimana Pak? Tapi dia rutin praktek di rumah sakit swasta atau sebagai karyawan di rumah sakit swasta, maka sama ya, masukkan di bagian C ini ya. Sorry. Di bagian C ini ya, di bagian C ini mana ini? Insert. Nah, yang di bagian C ini isinya adalah yang ada di bukti potong 1721A1 ya. Untuk yang dokternya itu non PNS. Kalau yang PNS itu isinya adalah yang ada di bukti potong 1721A2 ya. Udah ini patokannya ya, yang diisi di kolom ini ya. Jangan yang lain loh ya, nanti salah. Kemudian yang diisi di sini ya, yang diisi di kolom bagian B, bagi yang dokter yang penghasilannya dipotong pakai pakai mekanisme bukan pegawai. Yang kayak gimana Pak itu contohnya? Yang motongnya itu pakai 5% kali itu loh, 50% itu loh teman-teman. Yang setiap bulan. Itu ya. Ini isinya yang pertama itu adalah dokter itu praktek di rumah sakit lain ya atau klinik lain ya. Kemudian di klinik tersebut atau di rumah sakit tersebut itu bukan merupakan pegawai tetap di rumah sakit itu. Kemudian penghasilan dari rumah sakit tersebut atau klinik tersebut itu diberikan bukti potong bulanan. Cara menghitungnya pakai ini. Nah, itu nanti masukkan di sini ya penghasilannya. Terus yang kedua, di bagian B ini isinya adalah penghasilan dari praktek sendiri. Nah, masukkan di sini. Ya, ngumpul jadi satu. Jangan ditaruh di sini. Nanti salah hitungnya. Termasuk ini. Lupa ini kan praktek di rumah sakit lain, Pak. Walaupun bukan pegawai dari rumah sakit tersebut, berarti masuk ini dong, Pak. Penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ya salah, ya. Masukkan di sini. Ya, itu. Udah. Kalau dua ini udah benar, masukkan angkanya. Yang depan ini itu nanti tinggal ngikuti saja. Ya, karena ini sudah terumus. Itu ya. Kemudian tambahan lagi teman-teman yang bosnya dokter, ini kan pakai norma ya teman-teman ya. Ini yang ini yang sering dilewatkan. Jangan lupa teman-teman. Ini loh tadi ya, yang tadi. Nah, mana ini? Norma tadi sebentar. Nah, ini yang sering dilewatkan. Memberikan tahu kepada Dirjen Pajak untuk menggunakan norma. Ini yang sering kali dilewatkan. Kalau tidak memberikan tahu, maka dianggap dia pakai pembukuan. Loh Pak, selama ini aman-aman saja sih Pak. Kita nggak Pak, kita pakai norma nggak pernah memberitahukan aman-aman aja. Ya iya, tapi kan aturannya itu harusnya memberikan tahu. Misalnya, untuk pemakaian norma tahun 2024, memberikan tahu ke kantor pajak itu 3 bulan pertama dari tahun 2024 itu. Pak, cara memberitahukannya kalau kita pakai norma bagaimana? Apakah ke kantor pajak? Formulirnya pakai apa? Tidak perlu ke kantor pajak ya. Cukup ke akun DJP online-nya si Pak Dokter atau Bu Dokter.
masuk ke akun KSWP, nanti di situ ada pemberitahuan pakai Norma. Itu ya, teman-teman ya, yang pakai Norma. Itu, teman-teman, masih ada waktu 2 menit. Silakan, ada yang mau bertanya, menanggapi, silakan ya. Sebelum saya serahkan ke Mbak Lisa. Silakan, teman-teman. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari yang sudah Pak Lukman sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nanti Excelnya saya kasihkan ke Mbak Lisa ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya serahkan ke Mbak Lisa nih. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Hmm, Ya baik, mungkin tidak sudah ada. cukup ya Pak Lukman. Nah, Sepertinya tidak ada. oke, Mbak. Kalau gitu saya izin tutup ya Pak ya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Lukman dan Bapak Ibu sekalian. Peserta pelatihan Brevet AB, materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on cam sebentar teman-teman? Kita dokumentasi bersama-sama. Baik, semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Selanjutnya kita akan mengucapkan terima kasih bersama-sama kepada Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman atas materinya hari ini. Thank you, Pak Terima Terima kasih Lukman. kasih banyak Pak teman-teman Lukman. semuanya. Terima kasih Pak Lukman. Pak. Sampai jumpa lagi. Dan Pak Lukman sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan Bentar, kami bentar. sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 yang akan diampu oleh Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, MK, CTT, CPTT, yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Di Zoom meeting nanti akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat semuanya.